Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Imta' bi Syarhi Matni Abi Suja', yaitu pembahasan matan Abi Suja', salah satu matan dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas seputar tentang muamalah, yaitu fikih yang berkaitan dengan muamalah. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah mengkaji bersama tentang rambu-rambu dalam masalah gadai. Jadi kalau seorang muslimah mau menggadaikan barang karena ada utang, itu ada rambu-rambu yang harus diketahui agar gadai ini tidak jatuh dalam riba, tidak jatuh dalam kezaliman. Bagi yang belum menyimak bisa dicari rekamannya dan sebagainya. Adapun sekarang ini kita membahas tentang salah satu fikih muamalah yang juga tidak kalah pentingnya adalah tentang wakaf, yaitu mengenal akad wakaf. Sebelum kita masuk kepada apa yang disampaikan oleh Abu Suja' rahimahullah, maka di sini perlu kita ketahui wakaf itu apa artinya. Definisinya itu apa? Mungkin sering kita mendengar atau membaca istilah wakaf, tapi maknanya bagaimana? Nanti realisasinya gimana? Wujudnya gimana? Maka di sini al-waqfu lughatan al-habsu. Wakaf dari segi bahasa itu adalah menahan sesuatu. Al-waqfu lughatan al-habs. Ya, ini di dalam buku halaman 269. Kalau yang punya PDF buku ini, itu halaman 269. Al-waqfu lughatan al-habs. Wakaf dari segi bahasa adalah menahan sesuatu. Kemudian dari segi istilah, kata beliau, habsu malin muayyanin qabilun lin-naqli. Ya, habsu malin muayyanin qabilun lin-naqli yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi bi qad'i tasarrufi fihi ala an yasrifa fi jihati khairin taqarruban ila Allah ta'ala. Yang kurang lebih wakaf dari segi istilah adalah, kata para ulama, menahan benda yang pokok, ya, menahan benda yang pokok dan menggunakan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan agama Islam. Saya ulangi, kurang lebih ini kan dalam bahasa Arab, kalau dari segi terjemahannya, menahan benda yang pokok dan menggunakan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan agama Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menahan sesuatu yang pokok, benda atau yang semisalnya. Jadi benda ini ditahan.
nggak boleh dijual belikan, nggak boleh dihadiahkan, nggak boleh diwariskan. Karena nanti barang yang sudah diwakafkan, ya, jadi pemilik barang ini mewakafkan, misalnya tanah, saya punya tanah, saya wakafkan tanah ini. Kalau sudah diwakafkan, maka nggak boleh nanti dijual belikan, nggak boleh disewakan, nggak boleh dihadiahkan, nggak boleh diwarisi. Harus tetap terus statusnya wakaf. Sampai hari kiamat tetap wakaf. Ini harus kita paham. Ya, makanya di sini wakaf itu kan dari segi bahasa kan menahan. Jadi menahan sesuatu benda yang pokok dan menggunakan hasilnya atau manfaatnya untuk kepentingan Islam. Ya. Jadi orang punya tanah, saya punya tanah, alhamdulillah saya sudah punya rumah, anak-anak sudah punya rumah, saya punya tanah nganggur. Ya, tanah sekian meter, sekian hektar misalnya. Maka saya wakafkan tanah ini untuk pendidikan, misalnya untuk bangun pondok, bangun panti asuhan, atau apalah. Pokoknya yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Maka kalau seseorang pemilik tanah sudah ngomong seperti itu, maka ini sudah jadi wakaf. Ya. Dan kalau sudah wakaf ini nggak boleh ditarik. Nggak boleh dibatalkan, nggak boleh, harus jadi. Ya. Jadi seseorang itu yang wakaf itu dia perlu mikir-mikir dulu, karena kalau sudah wakaf nggak boleh ditarik lagi dalam Islam ini. Ya, sudah sah dan tidak boleh ditarik kembali. Ya, nanti akan kita bahas. Ini wakaf dari segi istilah ya, menahan suatu benda yang pokok dan menggunakan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum wakaf ini? Hukmul waqfi mustahabbun bi syurutin abrol musannif bil jawaz. Hukum wakaf ini adalah hukumnya itu sunnah atau dianjurkan. Ya. Wakaf ini dalam Islam itu dianjurkan atau disunahkan. Ya. Kecuali kalau orang itu bernazar. Nanti kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya punya tanah, saya wakafkan. Ini nazar ini wajib, harus dikerjakan. Tapi pada asalnya wakaf ini kata para ulama adalah hukmuhu mustahab, dianjurkan. Ya. Dalilnya atau landasannya adalah firman Allah di surat Ali Imran 92. Ali Imran 92 Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan sampai pada suatu kebaikan yang sempurna, kata Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Ya, Ali Imran 92. Ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna, kata Allah, sampai kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Ada seorang sahabat namanya Abu Thalha. Abu Thalha ini punya kebun. Ya, pokoknya kebun yang paling dia cinta. Jadi Abu Thalha ini punya beberapa kebun. Kemudian ada kebun yang paling dia senangi, paling dia cintai. Kemudian Abu Thalha radhiyallahu anhu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya wakafkan kebun ini. Silakan Anda gunakan untuk kepentingan dakwah, kepentingan Islam dan sebagainya. Jadi para sahabat itu ketika turun ayat seperti ini mereka langsung praktek. Ya. Mereka langsung action. Jadi ini ayat mengatakan kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan Abu Thalha sangat cinta kepada kebun ini. Sangat senang. Ya mungkin karena hasilnya, suburnya dan sebagainya. Tapi diwakafkan sama Abu Thalha radhiyallahu anhu. Ya. Ini kemudian dalam hadis. Itu tadi dari ayat pada jemaah, dari hadis. Hadis ini hadis yang sering kita dengar. Bahkan mungkin lebih dari 5 kali kita dengar. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin." Kalau anak manusia, anak Adam itu meninggal dunia, kata Nabi, maka terputuslah amalnya. Habis amalnya. Kalau orang sudah mati kan nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, nggak bisa sedekah, terputus. Maksudnya
sudah dia nggak bisa nambah pahala lagi. Ya, nggak bisa nambah ganjaran lagi, nggak bisa. Makanya Nabi mengatakan kalau seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus selamanya. Illa min salas. Kecuali dari 3 hal. Ya. Kata Nabi kecuali dari 3 hal. Yang shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Au waladun sholihun yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya, mendoakan orang tuanya. Ini hadis yang sahih. Kata para ulama, ketika Nabi mengatakan di antara amalan yang tidak terputus pahalanya shadaqatun jariyah, sedekah jariyah ini kata para ulama adalah wakaf. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan istilah sedekah jariyah, ini adalah kata para ulama wakaf. Ya. Ini dalil, ini hadis merupakan landasan atau dalil tentang urgensi atau pentingnya wakaf. Wakaf ini insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan tadi. Walaupun yang mewakafkan ini sudah meninggal dunia, pahalanya mengalir terus. Ya. Katakan ada orang wakaf sumur. Ya, ada daerah ini kan lagi musim kemarau ini. Musim kemarau orang butuh air. Akhirnya ada orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan hidayah, hatinya tergerak untuk wakaf. Dia bikin satu sumur misalnya dengan hartanya. Dia suruh orang, dia cari tempat yang memang butuh air bersih. Kemudian dia dengan uangnya dia suruh orang untuk gali sumur di situ sampai jadi, sampai keluar airnya. Selama sumur ini digunakan oleh penduduk sekitar untuk masak, untuk mandi, untuk mengairi tanaman, mengairi sawah, untuk memberikan minum kepada hewan ternaknya, maka pahalanya ngalir terus. Ya. Pahalanya selama sumur ini dimanfaatkan. Tapi kalau sumurnya nggak dimanfaatkan lagi, ya sudah terputus pahalanya. Ya, terputus pahalanya sampai di situ. Ya, ini tadi di antara landasan bahwasanya salah satu amalan yang pahalanya mengalir itu adalah sedekah jariyah. Kata para ulama, sedekah jariyah di sini yang maksudnya adalah wakaf. Ya. Jadi sedekah-sedekah biasa, kita sedekah masukkan amal uang ke kotak infak, ya pahalanya di situ saja. Tidak mengalir terus, tidak. Yang mengalir terus adalah sedekah yang adalah wakaf. Ini sedekah yang sifatnya wakaf. Kemudian ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sama-sama sahabat. Jabir ini sahabat, bapaknya juga sahabat. Apa kata beliau? Lam yakun min ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam du maqdiratin illa waqafa. Kata Jabir, tidak ada satupun sahabat Nabi yang mereka memiliki kemampuan harta kecuali mereka wakaf. Ya. Ini penuturan Jabir. Tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang punya kekayaan, punya kemampuan. Karena nggak semua sahabat kaya. Itu kita tahu bersama. Tidak semua sahabat itu memiliki kemampuan ekonomi yang mapan. Ada yang pas-pasan, ada yang miskin. Itu ada para sahabat. Ya. Tapi kata Jabir, tidak ada satu sahabat Nabi yang memiliki kemampuan kecuali mereka wakaf. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya wakaf ini sesuatu yang penting menurut jemaah. Karena ini berkaitan dengan masa depan kita di akhirat. Ya. Karena nanti wakaf ini manfaatnya kembali kepada diri kita. Kita yang dapat pahala terus-menerus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke buku catatan amal kebaikan kita nanti di akhirat yang akan kita terima nanti dibagikan di hari kiamat. Ya, maka kalau para sahabat itu sangat antusias, maka mari kita usahakan untuk bisa meniru, meneladani mereka. Ya. Kemudian di antara contohnya tadi Abu Thalha itu beliau mewakafkan kebunnya. Ada juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Disebutkan asaba Umar bi Khaybar aidan ardon. Suatu saat Umar bin Khattab ini dapat tanah di Khaybar. Maksudnya tanah hasil peperangan, ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Maka Umar radhiyallahu anhu ini dapat tanah hasil rampasan perang di Khaybar. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala asabtu ardan lam usib malan qattu anfasa minhu.
Fa kaifa ta'muruni bihi? Ya Rasulullah, aku dapat harta berupa tanah yang ini adalah harta yang paling berharga yang aku miliki. Bayangkan Umar radhiyallahu anhu itu mengatakan, aku dapat harta berupa tanah yang dimana tanah ini adalah harta yang paling berharga yang aku miliki. Maka Umar mengatakan, fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku tentang tanah ini? Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan dengan tanah ini? Ini pertanyaan Umar kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Ya. Kalau engkau mau, engkau tahan tanah ini. Maksudnya engkau tahan itu engkau wakafkan. Kemudian hasilnya engkau sedekahkan. Ya. Nabi mengatakan, habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Engkau tahan tanah ini, Umar. Ya. Maksudnya engkau wakafkan tanah tersebut, adapun hasilnya engkau sedekahkan. Ya. Fa tasaddaqa Umaru. Ya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu melaksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka beliau wakafkan tanah tersebut. Padahal ini tanah harta yang paling beliau cintai, yang paling berharga dari harta-harta yang dimiliki oleh Umar radhiyallahu anhu. Maka diwakafkan. Wa tasaddaqa Umar, hasil dari tanah tersebut, entah itu hasil pertaniannya, hasil apanya, semuanya disedekahkan. Ya, semuanya disedekahkan. Kemudian Nabi mengatakan annahu la yuba'u asluha. Nabi mengatakan kalau tanah itu sudah disedekah diwakafkan, la yuba', enggak boleh dijual belikan. La yuba'u asluha. Ya. Wala yuhab, enggak boleh dihibahkan. Enggak boleh dijadikan hadiah. Ini sudah jadi wakaf. Kalau barang itu diwakafkan, maka itu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya semuanya kan milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dapat didirikan cuma titipan. Jadi kalau titipan itu kita wakafkan, maka kembali kepada Allah, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengatakan, annahu la yuba'u asluha. Enggak boleh dijual belikan. Ya. Wala yuhab, dan tidak boleh dihadiahkan, dihibahkan. Wala yuras, dan tidak boleh diwariskan. Makanya kalau kita itu mau wakaf, ahli waris kita itu harus tahu supaya nanti nggak jadi tanah sengketa. Ya. Kalau sudah diwakafkan nggak bisa diot-ot para jemaah. Ini harus jadi wakaf terus. Manfaatnya untuk Islam dan kaum muslimin. Nggak bisa diot-ot lagi. Dalam Islam seperti itu. Ya. Maka anak-anak kalau kita punya ahli waris, ya mereka harus paham dalam masalah wakaf ini seperti itu memang. Konsekuensinya nggak boleh dijual belikan, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwarisi. Ini kata Nabi SAW. Kemudian Nabi fil fuqara wal qurba wal riqab fi sabilillah wad dhaif wa bin sabil. Ya. Jadi Umar mengatakan hasil dari tanah tersebut, entah itu pertanian atau yang semisalnya, itu untuk para fakir miskin, para kerabat-kerabat, orang yang berjihad di jalan Allah, ya, orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. La junaha ala man waliha an yakula minha bil ma'ruf au yut'imul shadiqan ghairu mutawamilin fihi. Ya. Jadi ini wakaf itu sesuatu yang penting bagi masa depan kita. Kalau kita punya kelebihan harta, tanah atau misalnya, maka usahakan ada wakafnya. Kita wakafkan, ya. Karena ini untuk kepentingan kita nanti di akhirat. Baik. Kita kembali kepada buku ini. Ini tadi dalilnya tentang disyariatkannya wakaf, ya, disyariatkannya wakaf. Kemudian di sini wa asyara Syafi'i ila anna al-waqfa min khasa'is ahli al-Islam. Ay waqful ardi bil wal aqar qala wa la yurafu anna dzalika waqa'a fil jahiliyah. Ya. Kata Imam Syafi'i, wakaf ini termasuk ciri khas agama Islam. Ya. Di masyarakat jahiliyah itu enggak ada wakaf ini enggak ada. Ketika Islam datang baru ada pensyariatan wakaf. Ya, kata Imam Syafi'i, annal waqfa min khasa'is ahli Islam. Bahwasanya wakaf itu termasuk ciri-ciri dalam ciri khas agama Islam. Salah satunya, ya. Ini adanya wakaf. Kemudian kita baca apa yang disampaikan oleh Imam Abu Suja rahimahullahu taala. Ya. Wal waqfu jaizun bi salasati syara'id. Wakaf itu boleh, maksudnya dianjurkan dengan 3 syarat. Ya.
Ada syarat-syaratnya. Kata beliau, an yakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Ya. Jadi syarat yang pertama dari wakaf ini, an yakuna mimma yuntafa'u bihi. Yaitu barang tersebut itu bisa dimanfaatkan. Ya, ma'a baqa'i ainihi, dengan tetap ada wujudnya. Ya. Dengan wujudnya itu tetap ada. Jadi barangnya itu tetap ada dan manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang atau sekelompok orang misalnya. Jadi dalam hal ini nggak bisa orang itu saya mau wakaf makanan, ini nggak bisa. Kenapa? Karena makanan ini kan kalau dimakan langsung habis. Jadi wakaf ini sesuatu yang maksudnya itu bertahan, kan namanya wakaf dari bahasa kan al-habsu, menahan sesuatu hal, suatu barang. Oleh karenanya syarat yang pertama itu kata beliau yaitu an yakuna mimma yuntafa'u bihi ma baqa'i ainihi, yaitu barang wakaf ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang atau sekelompok orang, dimanfaatkan oleh kaum muslimin misalnya, dengan tetap ada wujudnya. Jadi nggak langsung habis, bukan barang sekali habis. Maka wakaf itu kan bisa tanah, ya, rumah misalnya, kita punya rumah nganggur. Wah, aku punya rumah nganggur. Daripada nganggur, kita jadikan rumah itu misalnya musola atau jadikan TPA, TPQ buat belajar ngaji. Luar biasa berarti. Kita undang guru ngaji ke situ. Masya Allah mengalir pahalanya. Ya. Rumah nganggur, dikontrakkan nggak laku-laku, disewakan nggak ada yang mau nyewa. Ya sudah, ini peluang saya untuk investasi akhirat, maka jadikan ini wakaf. Ya, kita kasih tahu anak istri kita ini saya wakafkan. Nanti kita cari orang yang amanah. Namanya nazir. Nazir ini orang yang mengelola tanah wakaf. Ya. Jadi orang yang mengelola tanah wakaf namanya nazir dalam Islam. Nazir. Ya. Nazirun. Ini yang mengelola, yang merawat. Ya. Karena memang wakaf ini harus ada yang merawat. Supaya manfaatnya itu terus bisa dirasakan. Ya. Sebagaimana yang ada sebuah yayasan di tempat kita di Sidotopo Kidul itu Minhajus Sunnah. Ini kepanjangan dari Darul Firdi Uni Emirat Arab. Jadi ada orang-orang kaya di UEA, Uni Emirat Arab itu, mereka punya lembaga sosial yang kalau di Indonesia ini namanya Yayasan Minhajus Sunnah. Itu ya ngebor sumur, tandon, bangun masjid, bangun kelas-kelas di pondok. Luar biasa mereka. Nggak kebayang pahala mereka bagaimana. Dan ini bukan hanya sekali gitu aja, maksudnya bangun masjid ditinggal enggak, tapi dipantau. Jadi mereka itu punya orang-orang yang kerja di yayasan ini, yang tugasnya itu memantau masjid ini yang sudah dibangun, diwakafkan ini dirawat enggak, masih dipakai atau tidak. Itu dipantau sama mereka. Sumur misalnya di titik ini, di tempat ini, itu harus ada yang memantau. Karena orang wakaf itu kan pengen pahala yang mengalir kan gitu ya. Pahala mengalir maka harus ada yang merawat. Ya, yang merawat ini dikasih gaji, dan itu mereka butuh untuk hal itu, karena mereka menyediakan waktu untuk merawat atau mengawasi aset-aset yang sudah diwakafkan tadi. Dan itu bukan satu, sampai puluhan bahkan ratusan di Indonesia, bahkan mungkin sudah ratusan lebih ya. Itu di beberapa daerah di Indonesia. Itu ada datanya di mereka. Tapi kembali kepada pembahasan. Jadi syarat yang pertama itu wakaf ini sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan tetap ada wujudnya, bukan barang yang sekali habis. Kemudian yang kedua, ya, wa an yakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati. Ya. Wa an yakuna ala aslin mawjudin, kata beliau, wa far'in la yanqati. Maksudnya ini yang kedua, syarat yang kedua, pihak yang pertama ya, yang mendapatkan wakaf. Jadi ada pihak yang pertama yang mendapatkan wakaf dan ada pihak yang menyambung, maksudnya ngurusi tadi. Ya, yang ngurusi supaya wakaf ini tetap dirawat gitu. Jadi nanti ada yang syarat yang kedua ini saya gambarkan ada 4. Yang pertama orang yang mewakafkan, namanya wakif. Ya. Namanya orang yang mewakafkan ini wakif. Yang kedua mauqufun alaih. Ya. Yaitu mauquf alaih ini yaitu orang yang diserai wakaf.
Orang yang dicerai wakaf takmir masjid, mau apa, misalnya pimpinan pondok, pimpinan panti asuhan, ini namanya mauquf alaih. Orang yang diamanahi harta wakaf, aset wakaf. Ya. Kemudian yang ketiga mauquf. Mauquf ini harta yang diwakafkan. Ya. Jadi yang pertama orang yang mewakafkan, yang kedua pihak yang menerima, yang mengelola, yang diserahi, ya. Yang ketiga barang yang diwakafkan. Yang keempat sigho, yaitu ucapan atau kalau bahasa kita ijab qabul. Harus ada sighonya. Ya. Jadi kalau orang itu namanya sigho itu, misalnya saya wakafkan tanah ini maksudnya dia sudah mewakafkan, berarti saya wakafkan tanah ini. Ya. Saya wakafkan tanah ini untuk kepentingan masalah pendidikan misalnya, atau kepentingan sosial. Ya. Ini namanya sigho. Ya, jadi harus empat-empatnya harus ada. Orang yang mewakafkan, orang yang diserahi, yang dipasrahi siapa, harus jelas. Barang yang diwakafkan itu apa, alamannya di mana, kalau tanah luasnya berapa, ini harus jelas. Supaya tidak ada sengketa nanti di masa yang akan datang. Kemudian ada sigho. Ya. Ini gambaran syarat yang kedua lah. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian yang berikutnya kata beliau, yang ketiga atau yang berikutnya, wa an la yakuna fi mahdzurin. Ya. Dan wakaf ini tidak boleh untuk kepentingan yang diharamkan. Ya. Jadi wakaf tanah untuk tempat judi ini enggak boleh. Wakaf untuk tempat ibadah non muslim ini enggak boleh. Jadi kita punya wakaf tanah, kita wakafkan untuk tempat ibadahnya orang-orang yang tidak beragama Islam, ini enggak boleh. Ya. Ini dilarang dalam Islam. Ya. Kemudian atau pokoknya sesuatu yang diharamkan, yang dilarang dalam Islam ini tidak boleh kita wakaf di situ. Ya. Karena kita wakaf ini cari pahala, cari ganjaran dan lain sebagainya. Kemudian wa huwa ala ma syaratul waqif min taqdimin aw ta'khirin aw taswiyatin aw tafsil aw tafdilin. Ya. Syarat yang berikutnya, wakaf ini, pengguna wakaf itu harus mengikuti syarat yang ditetapkan oleh pewakaf. Jadi pengguna yang diamanai, yang dipasrahi, itu harus memenuhi apa yang diinginkan oleh yang mewakafkan. Misalnya begini, saya punya tanah, saya mau wakafkan tanah ini untuk pendidikan. Ya sudah untuk pendidikan. Jangan diselewengkan. Ini namanya orang yang diamanahi di pasrah ini harus nurut, maksudnya harus mengikuti apa yang disyaratkan oleh yang mewakafkan. Saya mau rumah ini untuk pendidikan, untuk TPA, TPQ, untuk taklim. Maka itu harus dijalankan. Tidak boleh diselewengkan atau yang lainnya. Jadi ini syarat yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja', yaitu orang yang diamanahi, dipasrahi itu harus mengikuti apa yang dimauai oleh pewakaf. Kalau untuk sosial, ya sudah untuk sosial, ya, atau yang semisalnya. Dan ini amanah. Barang wakaf atau aset wakaf itu amanah, ya, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, supaya orang yang mewakafkan ini tetap mendapatkan pahala yang mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi, kemudian ditambahkan oleh pensyarah syarat-syarat orang yang mewakafkan. Jadi orang yang mau wakaf itu ada syarat-syaratnya. Ya, yang pertama al-ikhtiyar, harus dengan kerelaan, keridhoan, enggak boleh terpaksa. Soalnya wakaf ini sebetulnya terpaksa, itu jangan. Ya, harus dengan keikhlasan, kerelaan hati, keridhaan hati, harus dipahami. Ini kita wakaf ini untuk kepentingan kita, ya, untuk maslahat kita. Ini yang pertama, ya. Kemudian ahliyat yang kedua, ahliyatut tabarru'i fil hayati, yaitu orangnya orang yang berakal. Maksudnya bukan orang yang gila, ya, bukan orang yang nggak bisa menggunakan harta, masih anak-anak. Jadi anak-anak masih bocah-bocah, saya mau wakaf. Anak-anak kan belum paham masalah harta, masalah ini kan belum paham mereka, jadi nggak bisa. Ya, harus orang yang sudah paham tentang cara menggunakan harta, ya, atau yang semisalnya, baru sah wakafnya.
Ya, ini tadi syarat untuk pewakaf harus dengan kerelaan, keridhaan hati, bukan dengan paksaan. Dan ini orangnya adalah orang yang memang itu boleh, dalam artian bukan orang yang gila, bukan orang yang anak-anak atau yang semisal. Kemudian syurutul mauquf, syarat barang yang diwakafkan, ya, syarat barang yang diwakafkan. Kemudian yang pertama kaunul mauqufi ainan, yaitu wakaf ini berupa barang, ya, yang ada, realnya itu ada, dan bukan sekali pakai. Hanya kaunul mauquf ainan. Kemudian yang kedua kaunul mauqufi muayyanan, ya, kaunul mauqufi muayyanan, barang yang diwakafkan ini jelas, ya. Misalnya ada orang dia punya tanah di Klampis, ada tanah di Asemrowo, ada tanah di di Pakuwon, tanahnya banyak. Saya mau wakafkan tanah sampai ini banyak, sebutkan mana gitu. Ini namanya kaunul mauqufi muayyanan, barang yang diwakafkan itu jelas, tanahnya yang di alamatnya mana, luasnya berapa, itu harus jelas. Ya, kaunul mauqufi muayyanan, harus jelas. Ya. Yang ketiga, kaunul mauqufi milkan lil waqif, barang yang diwakafkan ini betul-betul pemiliknya yang mewakafkan, harus miliknya, jangan miliknya orang diwakafkan, nggak bisa. Ya. Jadi kalau tanah itu tanah benar-benar milik kita, kita punya sertifikatnya, kita punya buktinya. Ini namanya kaunul mauqufi milkan lil waqif, barang yang diwakafkan itu milik, betul-betul milik dari yang mewakafkan tadi, bukan barang sengketa, bukan barang warisan yang di situ masih ada haknya orang lain, ya. Kalau ada hak orang lain, kita harus meminta keridhaan mereka dan sebagainya. Kemudian kaunul mauqufi qabilan linnaqli. Yang keempat ini yaitu bisa dieksekusi, ya. Jadi maksudnya tidak sah wakaf yang masih bersifat sementara atau masih terkait dengan hal-hal yang lain. Jadi kalau sudah wakaf ya sudah diserah terimakan kepada orang yang diamanahi tadi. Kalau kita wakaf tanah, ya sudah tanahnya kita sertifikatnya diserahkan, ya, bisa dipindahkan, Kemudian yang kelima, kaunul mauqufi mimma yuntafa'u bihi, yaitu barang itu bisa dimanfaatkan, ya. Maksudnya barang ini bisa dimanfaatkan. Wakaf yang sering itu kan wakaf tanah, wakaf sumur, wakaf mushaf, ya, wakaf buku-buku agama, ya. Jadi kita punya Ustadz Firanda, itu beliau buku-bukunya luar biasa. Buku-buku beliau itu bagus-bagus. Itu beliau, ya, ada yang dijual dengan harga yang murah, tapi bagus cetakannya. Ya. Itu bisa wakaf, kita beli bukunya beliau Ustadz Firanda, kita bagi-bagikan, itu wakaf juga, wakaf buku. Ya. Kita serahkan kepada orang yang menurut kita amanah, buku ini dirawat, disampuli, ditaruh di tempat yang pas, orang bisa mudah baca, itu wakaf juga. Ya. Itu termasuk wakaf, karena bisa dimanfaatkan, buku bisa menyebarkan ilmu, bisa dimanfaatkan. Kemudian yang keenam, kaunul mauqufi yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Ya. Yang keenam ini barang itu bisa dimanfaatkan dan masih ada wujudnya. Ini hampir sama dengan yang pertama atau mirip, yaitu bukan barang yang sekali habis. Ya, bukan barang yang sekali habis. Jadi maksudnya barang yang masih bisa awet, ya, masih bisa awet. Wakaf karpet bisa, wakaf AC untuk masjid, ya, wakaf kipas angin, ya, tandon itu kan butuh kan, sebagian pondok pesantren itu butuh tandon untuk menyimpan air ini untuk wudunya santri, ya, kemudian untuk ini, untuk itu bisa, ini wakaf, ya. Mushaf juga bisa wakaf, mushaf, ya, kalau mushaf ini diwakafkan di tempat yang tepat untuk pondok-pondok tahfidz, ya, mushafnya itu dijaga, disampul, itu insya Allah mushaf ini bisa lebih awet, ya, untuk mungkin beberapa tahun misalnya itu masih awet. Karena ada sebagian orang itu, ya, terkadang kita dapatkan itu ada wakaf mushaf, tapi mushafnya nggak dijaga, ya, sampulnya lepas, kemudian berantakan, naruhnya itu sembarangan, padahal mushaf ini mushaf.
Maka kalau memang kita membuka menerima wakaf, maka harus aman, harus dijaga, harus dirawat. Karena ini amanah itu berat, ya. Amanah itu berat. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketujuh, kaunul mauqufi yuntafa'u bi intifa'an mubahan. Ya, barang yang diwakafkan ini adalah bisa dimanfaatkannya secara mubah, bukan barang-barang yang diharamkan. Ya, bukan barang-barang yang diharamkan. Kemudian yang berikutnya ya adalah syartul mauqufi alaihi. Orang yang dipasrahi ini ada syarat-syaratnya. Ya, orang yang dipasrahi wakaf ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, an la yakuna fi maksiatin. Ya. Jadi orang yang dipasrahi wakaf ini enggak boleh menggunakan barang wakaf itu untuk kemaksiatan. Ya. Enggak boleh digunakan untuk hal-hal yang bersifat kemaksiatan atau hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang kedua, sihhatut tamalluqil mauqufi alaihi. Wala yasihu li janin aw fi badani ummi aw waqfu musafir lil kafir. Jadi sihhatut tamal. Jadi barang ini nanti bisa dimanfaatkan oleh yang dipasrahi tadi. Jadi enggak boleh kita saya wakafkan ini kepada janin yang ada di perut ibu ini, enggak bisa. Ya. Jadi yang dipasrahi ini orangnya jelas dan bisa mengolah tanah wakaf tersebut atau aset wakaf tersebut. Insyaallah ada beberapa hal yang masih tersisa, kita akan sampaikan setelah azan berkumandang. Wallahu a'lam bishawab.
kita lanjutkan sedikit tentang syurut as-sighah. Itu lafaz yang digunakan untuk wakaf itu ada beberapa rambu-rambu yang perlu diperhatikan. Lafdzun yushiru bil waqfi. Ya, jadi wakaf itu bisa dengan lafaz-lafaz yang memang itu menunjukkan bahwa saya wakafkan tanah ini. Ini namanya jelas. Saya wakafkan rumah ini, saya wakafkan mushaf ini. Itu namanya harus ada, yaitu lafaz. Ya, lafaznya itu jelas. Bukan lafaz-lafaz yang itu masih mengandung makna ini tapi itu tidak tepat. Jadi gunakan lafaz-lafaz yang itu jelas, gamblang, bisa dimengerti oleh orang yang dipasrai tadi. Kemudian yang kedua ada mutaukid. Tidak terbatas waktu. Misalnya saya wakafkan tanah ini untuk waktu 10 tahun, ini nggak bisa. Ya. Ini namanya wakaf itu untuk selama-lamanya sampai Allah yang tentukan, sampai kiamat atau yang semisalnya. Ya. Jadi kata para ulama ini disebutkan dalam buku ini halaman 270 ada mutaukid. Ya. Yaitu aku misalnya ada orang saya wakafkan rumah ini untuk waktu 1 tahun. Ini kata beliau, kata penulis ini lam yasi, ini nggak sah wakafnya. Ya, itu cuma sedekah biasa. Saya wakafkan rumah ini untuk TPA, TPK tadi jangka waktunya setahun. Ini nggak sah dalam segi wakaf. Cuman sahnya itu dari segi sedekah biasa, sedekah umum. Namanya wakaf itu tanpa dibatasi waktu, selama-lamanya sampai Allah yang tentukan. Apakah sampai tahun sekian? Kalau bisa sampai kiamat, ya masya Allah, alhamdulillah. Ya. Kemudian yang ketiga ada muta'liq, tidak boleh gantung. Ya, misalnya begini, gantung itu kalau anakku yang hilang ini datang ketemu, maka saya wakafkan tanah ini. Ini gantung namanya, nggak bisa. Ya, sampai kapan anak sampai ketemu kan nggak tahu kan? Bisa jadi nggak ketemu, bisa jadi dia sudah meninggal. Ini nggak sah seperti itu. Ya. Jadi wakaf itu ya wakaf, nggak usah gantung-gantung. Kalau anak saya yang hilang ketemu, nanti saya baru wakafkan tanah ini, nggak bisa seperti itu. Itu nggak sah. Kata penulis di sini, kata pensyarah. Kemudian bayanul musrif. Walau qala waqaftu dar faqat lam yasih bal labudda min bayani liman tusraf. Jadi dijelaskan kepada siapa dipasrahkan. Ya, harus dijelaskan. Saya wakafkan tanah ini untuk yayasan ini misalnya. Untuk lembaga ini, itu harus dijelaskan. Kalau saya wakafkan tanah ini terus menang, diem, maka ini enggak jelas. Ini enggak sah kata beliau. Kurang tepat lah. Jadi jelas saya wakafkan tanah ini untuk siapa? Kepada siapa diamanahkan, kepada siapa dipasrahkan. Ya. Kemudian sedikit kita tambahkan juga, hendaknya wakaf ini disaksikan, ada saksinya. Ya, sebagaimana utang piutang itu kan perlu saksi. Kemudian atau pokoknya akad-akad tertentu itu dalam Islam itu memang harus ada saksi. Termasuk kata para ulama adalah wakaf. Jadi barang yang diwakafkan ini itu perlu ada saksi. Jadi orang yang wakaf, orang yang dipasrai, mauquf alaihi, barangnya apa, sigo, kemudian ada saksinya. Supaya apa? Kenapa sih kok ada saksi? Supaya orang yang dipasrah ini nggak khianat. Ya. Orang ini jelas wakafnya untuk pendidikan, maka saksinya ini bisa menyaksikan. Kalau nyeleweng itu bisa dituntut misalnya. Ya, bisa diingatkan. Kemudian wakaf ini hendaknya ada pencatatan. Ya, ada hitam di atas putih misalnya, ada catatan. Ini penting juga. Kata para ulama juga dalam beberapa referensi itu wakaf ini perlu ada pencatatan. Ya hitam di atas putih, atau kalau di pemerintah itu ada BPN ya, badan pencatatan apa namanya tanah itulah. Ya, pokoknya ke sana itu harus jelas. Kemudian wakaf ini kata para ulama tidak harus per orang, bisa berkelompok. Misalnya begini, kita 5 orang ini, kita beli tanah urunan, beli tanah di sini urunan misalnya 500 jutaan, urunan orang 5 dapat sekian, kemudian beli tanah diwakafkan, ini boleh. Ya. Ini hukumnya boleh dan sah. Jadi wakaf itu jangan dipahami harus 1 orang. Ya. Kata para ulama itu boleh berkelompok ya, boleh untuk berkelompok berserikat sesuai dengan maslahatnya apa. Ya, ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Semoga bisa kita pahami ya dalam hal-hal berkaitan dengan wakaf ini. Kemudian misalnya yang terakhir, kalau ada orang itu wakaf karpet, ya karpet masjid. Karpetnya lama, karpet itu nggak bisa tahan lama ya. Mungkin 5 tahun itu sudah nggak nyaman. Maka silakan karpet ini mungkin nanti
Sebenarnya wakaf ini kan nggak boleh dijual, tapi kalau memang ini nggak bisa dimanfaatkan lagi, dijual nanti harga uangnya dibelikan karpet yang baru. Mungkin ditambahi berapa dan sebagainya. Mudah-mudahan ini boleh. Disebutkan oleh beliau di sini, faidah idza halakatil aun, idza halakatil ainul mauqufatu aw qusirat bi haitsu la yasihu nafu biha jaza bayuha ka hasiril masjid al-baliyah wa jalu samanul masalatil masjid. Jadi kalau seandainya orang wakaf karpet, AC atau kipas angin, kemudian karpet ini sudah nggak layak dipakai, kasar atau yang semisalnya, maka dalam hal ini kata pensyarah itu boleh dijual, hasilnya dibelikan karpet lagi supaya pahalanya tetap ngalir. Mungkin ditambahi berapa dan lain sebagainya. Wallahu alam, mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, mungkin habis sholat isya nanti kita bisa tanya jawab. Karena kalau sekarang nggak cukup waktunya. Kita akhiri, semoga Allah berikan kita kemampuan untuk wakaf ya. Kita harus punya komitmen, kita harus punya keinginan lah. Saya perlu punya wakaf untuk kepentingan saya nanti di akhirat. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Insya Allah di pekan berikutnya kita akan membahas masalah hibah, masalah hadiah, karena masih berkaitan dengan muamalah. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.